Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu penggunaan Smart PLS untuk evaluasi measurement model atau model pengukuran. Ya, ini tadi sudah kita lihat measurement modelnya sudah valid ya, dan sudah reliable. Untuk video ini kita akan melanjutkan dengan mengevaluasi struktural model atau menganalisis struktural model yang ada 5 langkah di sini. Ada R-square, ada path coefficient, ada T statistik, ada predictive relevant, dan ada model fit. Oke, kita buka kembali. Tadi hasil dari PLS algoritmnya kita calculate, kemudian kita klik PLS algorithm, kita klik start. Nah, ini sudah terlihat ya, ada path coefficient, outer loading, dan seterusnya. Oke. Kita kembali ke tutorialnya. Untuk menemukan R-square ya, ini bisa kita lihat di sini di PLS algorithm tadi di menu ini. Ini kan modelnya. Kemudian ini hasil algoritma dari PLS-nya. Ini di bagian bawah ada R-square-nya. Nah, kita lihat R-square-nya. Nah, petunjuknya bahwa R-square itu dilihat dari hitungan persen. Nah, di hitungan persen ini artinya kalau 0,385 itu berarti sudah ada 38,5% ya. IDY-nya, kemudian DX-nya ada 18,1% dan di X3-nya ada 32,6%. Nah, ini bisa diinterpretasikan ya bahwa Y disediakan oleh X4 dan X3, kemudian X4 disediakan oleh X1 dan X2, dan X3 disediakan oleh X1 dan X2. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah path coefficient, di mana rumusnya adalah path coefficient harus berada di rentang minus 1 sampai dengan 1. Ya, ada nolnya di tengah ya teman-teman. Minus 1 sampai 1. Kalau di bawah 0 sampai minus 1 berarti dia negatif atau tidak ada hubungan positif. Kalau 0 sampai 1 dia ada hubungan positif atau pengaruh positifnya. Coba kita lihat di path coefficient-nya. Ini di menu ini masih di PLS algorithm ya. Ini di path coefficient-nya. Ini ada 0,06, ada 0,5, dan 0,019, ada 0,4, 0,2, 0,4, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif ya. Positif ya. X1 terhadap X3, X1 terhadap X4, kemudian X2 terhadap X3, X2 terhadap X4, kemudian X3 terhadap Y, dan X4 terhadap Y. Ini ada pengaruh yang positif ya. Ini untuk gambarnya. Kita kembali ke tutorialnya. Yang ketiga, kita melihat T statistiknya, di mana hukumnya atau rumusnya adalah jika lebih dari 1,96 maka dia dinyatakan signifikan. Tadi kan ada positif dan perlu signifikan. Nah, ini kita lihat melalui menu calculate kemudian bootstrapping. Kita lihat menu calculate ya. Kita kembali ke ini ke modelnya. Kemudian kita calculate, lalu kita klik bootstrapping. Lalu kita start calculation. Untuk angka-angka di sini tidak perlu kita ubah ya teman-teman ya. Oke, langsung kita tunggu sebentar prosesnya sampai bootstrappingnya selesai. Nah, kita lihat ya teman-teman, kita lihat kembali di tutorialnya. Apabila T statistiknya itu di atas 1,96 maka dia dinyatakan signifikan. Kita lihat hasilnya. Di sini yang T statistiknya di atas 1 berapa tadi?
1,96 ya teman-teman. Maaf saya lupa. Di atas 1,96 ini hanya ada ini. Ada X2 ke X3 itu 4 ya, di atas 1,96. X2 ke X4 juga 4,129 di atas 1,96. Sementara X1 ke Y dan ini X1 ke X4, X1 X3 itu di bawah 1,96. Artinya dia tidak signifikan. Kalau X4 ke Y ini adalah signifikan. Meskipun positif ya tadi teman-teman ya. Meskipun positif, kalau dia di bawah 1,96 maka dia dinyatakan tidak signifikan. Ini bisa kita lihat juga dari P-value-nya. Kalau tidak signifikan biasanya akan berwarna merah di sini. Dia pengaruhnya benar positif, tapi tidak signifikan. Sementara yang ketiga ini signifikan. Gitu. Nah, kemudian untuk predictive relevance, yaitu seberapa baik nilai observasi. Ya, seberapa baik nilai observasi kita. Jika lebih dari 0 berarti baik. Langkahnya adalah calculate kemudian blindfolding. Kita kembali ke menu gambarnya atau modelnya, kemudian kita calculate, lalu kita klik blindfolding, kemudian start calculation. Oke, nah ini Y-nya ini sudah di atas 0 ya teman-teman, Y-nya 0,208. Ini sudah berada di atas 0 ya teman-teman. Kalau di atas 0 berarti dia sudah baik. Kemudian yang terakhir adalah model fit. Seberapa baik model yang kita teliti. Kalau yang predictive relevant itu seberapa baik nilai observasinya. Kalau model fit ini seberapa baik model yang kita teliti. Ya, dengan melihat nilai NFI. Ini ada di menu PLS algorithm ya. Di sini menu-menunya PLS algorithm. Kemudian kita lihat model fitnya, NFI-nya itu 0,683. Artinya model yang kita teliti ini sudah 68,3% fit. Nah, itu adalah interpretasinya. Oke, ini sudah ketemu semua ya semua teman-teman ya. 1 sampai 5. Tadi kita untuk video pertama menguji validitas dan reliabilitas. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita tinggal mempresentasikan apa hasil dari angka-angka itu, kemudian kita buat kalimat. Apakah dia berpengaruh secara positif dan signifikan, atau positif tapi tidak signifikan, atau bahkan tidak positif sama sekali. Nah, kemudian apakah dia fit, apakah dan sebagainya dan sebagainya. Terima kasih atas lebihnya, mohon maaf. Ya, saudara ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.